Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Rekan dan rekanita semua, sahabat-sahabat saya, di sini saya akan sharing-sharing tentang rumah jadi berkah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya bunayya, idza dakhalta ala ahlika fasallim yakunu barakatan alaika wa ala ahli baitika." Yang bermakna, wahai anakku, jika engkau memasuki rumah keluargamu, ucapkanlah salam, biar datang berkah padamu dan juga pada keluargamu. Diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tirmizi. Dan zikir ketika masuk rumah telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, jika seseorang memasuki rumahnya, maka hendak ia membaca, Allahumma inni as'aluka khairal maulaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna. Wa alallahi rabbina tawakkalna. Ya Allah, aku memohon sebaik-baik tempat masuk dan sebaik-baik tempat keluar. Atas namamu kami masuk dan atas namamu kami keluar. Dan kepada Allah Tuhan kamilah kami bertawakal. Lalu hendaknya ia mengucap salam kepada keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Rumah adalah impian setiap orang, terlebih bagi mereka yang sudah berkeluarga, dengan harapan bisa menjadi sumber ketenangan dan kebahagiaan keluarganya. Di dalam bahasa Arab, rumah disebut dengan kata bait, yang berarti tempat tinggal untuk mabit, menginap di waktu malam, dan disebut pula dengan kata maskan, yang berarti tempat untuk mendapatkan sakinah atau ketenangan. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Yang bermakna, dan Allah menjadikan bait sebagai maskan untuk kalian. Quran Surah An-Nahl ayat 80. Namun, pada kenyataannya, betapa banyak rumah yang di dalamnya justru terdapat perselisihan dan kegelisahan. Maka, supaya rumah kita menjadi sumber ketenangan, bahkan menjadi berkah, perlulah kita membiasakan diri dan keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang diantaranya yaitu berzikir dengan mengingat Allah ketika masuk rumah. Masuk rumah mengingatkan kita masuk ke liang kubur. Bukankah bentuk rumah itu mirip seperti kuburan? Karena rumah kita dikelilingi oleh tanah, layaknya kuburan. Genteng yang berada di atas kita terbuat dari tanah. Batu bata yang berada mengelilingi kita terbuat dari tanah, dan bangunan rumah berdiri di atas tanah. Syekh Syamsuddin Al-Qurtubi meriwayatkan bahwa Sahl bin As-Sa'idi berkata, ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai kefakiran dan kesulitan ekonominya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun wa illam yakun fihi ahadun fasallim alayya wa qra qul huwallahu ahadun marratan wahidatan." Jika kamu masuk rumah, maka ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya. Jika tidak ada seseorang, maka ucapkanlah salam padaku dan bacalah surah Al-Ikhlas 1 kali. Lantas orang tersebut mengerjakannya, dan Allah melimpahkan rezeki kepadanya hingga meluber kepada tetangga-tetangganya. Riwayat Al-Jami' lil Ahkamil Quran. Lalu, supaya rumah menjadi lebih berkah, hiasilah dengan bacaan Al-Quran. Jangan mencari waktu luang untuk membaca Al-Quran, namun luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, "Aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kalian.
Hadis riwayat Daruqutni. Di dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fa innal baital ladzi la yuqra fihil Qur'an yakillu khairuhu wa yaksuru sarruhu wa yadhiqu amma ahlihi." Sesungguhnya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran di dalamnya, maka akan menjadi sedikit kebaikannya dan banyak kejelekannya dan terasa sempit bagi penghuninya. Hadis riwayat Daruqutni. Lantas, mengapa rumah terasa sempit? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitan yafirru minal bait alladhi yuqra fihi suratul Baqarah." Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan sebaliknya, rumah akan terasa lapang jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaika wa tahrujuhu syayatin wa yaksuruhu khairuhu ayyukra fihil Qur'an. Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahrujuhul malaika wa tahduruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra fihil Qur'an. Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan dibanjiri pula kebaikan di dalamnya jika di dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Dan sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika rumah tersebut tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Wallahu a'lam. Semoga Allah membukakan hati kita untuk senantiasa melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW ketika masuk rumah, sehingga rumah kita menjadi sumber ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Dan sebaliknya, rumah akan terasa lapang jika di dalamnya dibacakan Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innal baita la yattasi'u ala ahlihi wa tahduruhul malaika wa tahrujuhu syayatin wa yaksuruhu khairuhu ayyukra fihil Qur'an. Wa innal baita la yadhiqu ala ahlihi wa tahrujuhul malaika wa tahduruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra fihil Qur'an. Sesungguhnya rumah itu akan terasa luas bagi penghuninya, akan didatangi malaikat, dijauhi setan, dan akan dibanjiri pula kebaikan di dalamnya jika di dalam rumah tersebut dibacakan Al-Quran. Dan sebaliknya, rumah itu akan terasa sempit bagi penghuninya, akan dijauhi malaikat, dan akan didatangi setan, serta tidak akan banyak kebaikan di dalamnya jika rumah tersebut tidak dibacakan Al-Quran. Hadis riwayat Ad-Darimi. Wallahu a'lam. Semoga Allah membukakan hati kita untuk senantiasa melakukan ajaran Nabi Muhammad SAW ketika masuk rumah, sehingga rumah kita menjadi sumber ketenangan dan keberkahan bagi kita semua. Demikian sharing materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun ucapan yang kurang berkenan untuk jenengan semua. Wallahu muafiq ila aqwamit thariq. Summa wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.